Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada mata perkuliahan Hukum Perusahaan. Pada mata kuliah ini, kita akan bahas beberapa hal. Pertama, kenapa kita perlu membahas hukum perusahaan. Yang kedua, apa saja sumber hukum pada hukum perusahaan. Yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk perusahaan tersebut. Nah, pembahasan nanti yaitu diantaranya perusahaan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Antara lain yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sementara yang tidak berbadan hukum antara lain perusahaan perseorangan dan perusahaan yang hasil dari kesepakatan yaitu CP, firma, dan lain-lain. Namun sebelum lebih jauh, kita kembali dulu pada pertanyaan kenapa kita harus membahas hukum perusahaan dan apa itu perusahaan? Jika kita membahas tentang hukum, subjek hukum itu ada dua. Yang pertama adalah subjek yang berupa manusia dalam pengertian biologis ya, yaitu orang. Namun ada juga subjek hukum yang tidak berbentuk, dalam artian dia pengurus. Namun demikian, walaupun dia tidak berbentuk manusia, dia mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan subjek hukum manusia. Contohnya apa? Dia bisa memiliki hak, mengalihkan hak, menggadaikan, dan mempunyai kewajiban-kewajiban. Kegiatan tersebut bisa menimbulkan keuntungan, namun sebaliknya bisa menimbulkan kerugian. Ketika kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus, kemudian kegiatan itu menghasilkan suatu keuntungan, maka kegiatan itu kita kenal dengan sebutan usaha. Nah, lalu apa itu perusahaan? Kita bisa baca pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yaitu setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, selama perkuliahan nanti kita akan fokus pada bagaimana mempelajari tentang hukum terkait dengan badan usaha atau kegiatan usaha yang dijalankan baik oleh orang perorangan, bisa UD, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, dengan catatan didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia. Nah, apa yang menjadi acuan kita? Kita akan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karena ketika kita bicara masalah firma, masalah persekutuan komanditer atau CV, maka acuan utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, lalu kenapa yayasan koperasi itu dibahas dalam hukum perusahaan? Karena memang dalam prakteknya yayasan
itu menjalankan kegiatan yang bersifat tetap dan terus-menerus. Tetapi juga walaupun yayasan tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kegiatan yang dijalankannya itu dapat memberikan akibat hukum. Nah, sampai di sini dulu untuk mata kuliah bab pertama hukum perusahaan. Nanti pada pembelajaran selanjutnya akan kita bahas lagi mengenai lebih detail apa itu perusahaan dan apa itu jenis-jenis badan usaha lainnya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.